Assalamualaikum kelas. Today we are reviewing about Unit 3 ya. Di PPT ini kali ini saya ingin mengulas mengenai Unit 3 about translation procedure atau prosedur penerjemahan dilihat dari method, teknik, and strategy. Kelas untuk translation method ya terdiri dari umumnya general menurut Newmark ya terbagi menjadi SL Empiris sama TL Empiris. Nah, di sini dikategorikan menjadi terjemahan yang word for word atau terjemahan kata demi kata, namun dalam bahasa sasarannya adaptation ya atau penyesuaian. Nah, kemudian untuk bahasa sumbernya literal translation ya masih lebih berterima dibandingkan word for word, namun literal ini masih harafiah ya atau terjemahan yang murni sekali. Ya, adapun kebalikannya bahasa penerimanya adalah free translation di mana seorang penerjemah membuat suatu terobosan atau alternatif, mereka menerjemahkan bebas namun tetap pada pakemnya, yaitu mengalihkan makna. Ya, bentuk boleh diubah. Kemudian faithful translation, terjemahan setia. Maksud di sini penerjemahan setia adalah terjemahan yang mengikuti bentuk ya, masih di dalam kategori yang tidak wajar. Sedangkan kebalikannya adalah idiomatic translation, yaitu terjemahan yang wajar, yang natural ya. Kemudian semantic translation ya, dari bahasa sumber, yaitu terjemahan yang makna di situ maknanya itu masih murni ya. Kemudian kebalikannya adalah communicative translation, yaitu terjemahan yang dua arah di mana antara penerjemah dan pembaca saling berterima, saling mengerti satu sama lain. Ya, di sini dapat Anda lihat word for word ya. Contohnya ya, terjemahan yang kata demi kata harus kita hindari kelas sebagai seorang penerjemah. Nah, literal translation ya, terjemahan yang harafiah masih tingkat lebih berterimanya dibandingkan word for word masih agak lebih baik, namun di sini dapat kita lihat ya masih agak kaku ya. Kemudian nah ini untuk idiomatic ya, terjemahannya yang wajar ya, bagus ya, yang dapat berterima, yang kemudian yang understandable ya oleh readers. Nah, di sini free translation di Old Man itu konotasinya pria tua, namun seorang penerjemah karena free translation boleh diganti menjadi si tua bangka, mengandung konotasi yang memang kalau terkesan negatif, namun sebenarnya kalau dari bahasa si tua bangka itu masih dapat berterima, cuma hanya tingkat kesopan santunannya saja yang memang jarang dipakai. Kemudian di sini komunikatif ya, terjemahan yang dua arah, yang maksudnya dapat berkomunikasi sehingga menyampaikan pesan atau makna yang dapat berterima dan dapat dimengerti oleh pembaca. Teknik yang pertama adalah transposisi ya. Di sini pesannya tetap sama, lihat impact test, uji benturan ya atau ignition, plak besi, modulasi ya. Kata put di sini dapat diartikan masukkan, karena modulasi itu dari bahasa sasaran ya beralih, maknanya berbeda namun tetap sepadan ya, maka kata put, taruh, tetap artinya sama seperti dimasukkan. Kemudian penjelasan kontekstual di sini menjelaskan bahwa terjemahan di situ dari full ratio, tingkat pemakaian bahan bakar, dapat dijelaskan bahwa maksudnya apa sih terjemahan dari istilah tersebut, namanya penjelasan kontekstual. Ya, contradiction-nya dengan fonologi, penerjemahan fonologi ya yang berkaitan dengan suara atau bunyi. Ya, indicator ya, C menjadi indikator, kemudian penerjemahan bercatatan, expansion ring menjadi cincin ekspansi. Nah, adapun tekniknya oleh Molina dan Albert ya, adaptasi ya, as white as snow, seputih kapas ya. Di situ dapat kita cari teknik padanan budayanya. Kemudian amplification, themes, di situ name of river ya, di sini dapat kalian artikan sungai. Amplification. Peminjaman, borrowing ya, ada peminjaman murni ya, artinya meminjam yang benar-benar yang tanpa kalian ubah tapi naturalisasi ya, dapat kalian lihat di situ. Kemudian calque
kalke, di situ teknik penerimaannya dengan acceptation ya. Direktorat Jenderal ya, maksudnya mengubah penerjemahan ya dari terjemahan frasa kata yang secara literal menjadi berterima. Kemudian kompensasi di situ kata go wild ya, maksudnya bukan pergi liar ya. Di situ Anda dapat menerapkan teknik kompensasi maksudnya sejauh mungkin atau tidak terjangkau. Kemudian deskripsi ya, di situ green room bukan ruang hijau melainkan ruang tunggu. Kreasi diskursif husband of year, jadi menarik perhatian pembaca. Suami tahunan bukan, maksudnya suami sementara. Kemudian padanan lazim di sini teknik dengan penggunaan istilah atau ungkapan yang sudah lazim ya kelas ya, dengan penerjemahan harafiah. Kata efisien dan efektif ya, artinya sangkil dan mangkus yang sudah diterjemahkan sesuai dengan EYD. Kemudian generalization. Nah, di sini menggunakan teknik yang umum, kemudian ke khusus seperti penthouse ya. Dia compound word, maksudnya tempat tinggal. Jadi one translated into two words. Ya, amplifikasi linguistik ya, pengalih bahasahan biasanya dalam suli suara ya, the David di situ kita harus memiliki pengalaman dulu nih. Maksudnya David itu ternyata the name of nama patung ya. Nah, di sini ada melibatkan unsur-unsur linguistik atau kebahasaannya. Kemudian kompresi linguistik ya, di situ dapat kita lihat hubungannya dengan subtitle. Penerjemahan harafiah, literal translation ya, killing two birds with one stone ya, benar-benar literal ya, membunuh dua burung dengan satu batu ya, maksudnya dia menerjemahkan mengikuti benar-benar bentuknya. Kemudian modulasi ya, nobody, ada kata nobody doesn't ya, itu maksudnya semua, walaupun di situ menandakan pengingkaran, namun karena modulasi itu mengubah sudut pandang dari sudut pandang yang bersifat leksikal ke struktural. Partikularisasi. Nah, di sini penerjemahan dengan teknik yang tadinya superordinat menjadi subordinat, maksudnya kebalikan dari teknik umum, melainkan air transportation, maksudnya pesawat. Jadi dia mengartikan bahwa di situ pesawat udara, cukup aja dengan pesawat, dilihat dari transportationnya. Lebih spesifik kalau partikular ya, berbeda dengan general. Reduksi ya, reduksi di sini dapat kalian lihat bahwa ada kata took a leave. Leave di situ bukan izin atau meninggalkan, melainkan di situ presiden mengambil cuti. Jadi reduksi itu adalah penghilangan secara parsial. Jadi penghilangan satu bentuk kata yang tidak menimbulkan distorsi makna ya, dengan kata lain mengimplisitkan informasi yang eksplisit ya, yang tersurat menjadi tersirat. Jadi teknik ini kebalikan dari tadi yang amplifikasi. Jadi took a leave di situ adalah mengambil cuti ya, bukan mengambil izin, mengambil keluar ya. Jadi karena ada penghilangan ya, kata leave di situ berterima dengan konteksnya sehingga diterjemahkan menjadi cuti. Okay, class, yeah, I think that's all. Yeah, good luck, and yeah, we are ready to go to WhatsApp group ya for sharing this PPT. Good luck, class.